Kalau ngebahas asal-usul nama tempat di Jakarta, jadi ingat waktu saya SD lah ya. Dulu saya pernah main tebak-tebakan nih sama teman. Asal mula Jatinegara waktu itu saya ditanya. Nah, saya itu jawabnya gini waktu itu. Jatinegara itu dulunya banyak pohon jati, terus pernah menjadi sebuah negara. Makanya jadi Jatinegara. Aduh, kacau, kacau. Ya udah, ini dia asal-usul nama tempat di Jakarta. Sumbernya saya ambil dari buku yang ini ya. Nih. Oke. Ya udah, yuk kita mulai asal-usul nama tempat di Jakarta. Oke, kita mulai dari wilayah Angke nih ya. Nah, wilayah Angke ini sekarang masuk ke dalam wilayah administrasi Jakarta Barat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal mula penamaan Angke ini diambil dari nama penguasa Jayakarta pada saat itu yang bernama Pangeran Tubagus Angke. Pangeran Tubagus Angke ini adalah menantu dari Fatahillah. Kita semua tahu bahwa Fatahillah adalah orang yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan orang-orang Portugis ya pada saat itu. Tapi pendapat yang tadi saya sampaikan ini masih bisa diragukan kebenarannya ya, karena penulis buku ini menemukan satu catatan dari Bujangga Manik. Bujangga Manik ini adalah seorang pengelana dari tanah Sunda yang melakukan perjalanan ke beberapa wilayah di Pulau Jawa. Pada saat satu perjalanannya menuju ke Sunda Kelapa menggunakan kapal laut, nah Bujangga Manik ini mencatat ada satu anak buah kapal yang berasal dari daerah Angke. Nah, ini dia nih. Berarti dengan kata lain, di abad ke-15 sendiri ini pun nama Angke sudah ada. Sedangkan kan kita tahu bahwa Fatahillah pun menaklukkan Sunda Kelapa itu di abad ke-16 ya. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian yakin dengan pendapat yang pertama tadi atau bagaimana tentang asal mula penamaan Angke? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau udah, kita lanjut ke tempat yang berikutnya. Ada legenda yang begitu melekat mengenai asal mula penamaan Batu Ampar ini ya. Jadi pada zaman dulu ada sepasang suami istri yang bernama Pangeran Geger atau Pangeran Geger dan istrinya yang bernama Nyai Polong. Nah, sepasang suami istri ini punya beberapa anak nih ya. Nah, di antara anak-anaknya Pangeran Geger dan Nyai Polong ini ada satu anak yang konon katanya cantiknya luar biasa yang bernama Maimunah ya. Nah, pada saat Maimunah beranjak dewasa karena kecantikannya yang makin nambah itu ya, akhirnya Maimunah ini didatangi oleh seorang pangeran yang bernama Pangeran Tenggara yang tinggal di kawasan Condet ya. Pangeran Tenggara ini melamar Maimunah untuk anaknya yang bernama Pangeran Astawana. Siti Maimunah bersedia menerima lamaran Pangeran Tenggara untuk anaknya yang bernama Pangeran Astawana ini dengan mengajukan syarat, yaitu membuat rumah dengan dilengkapi dengan sebuah balai. Balai itu kayak semacam tempat istirahat lah, ibaratnya buat santuy lah di sore hari gitu kan. Karena Pangeran Astawana ini udah terlanjur jatuh cinta, udah mabuk kepayang sama cantiknya si Siti Maimunah ini, jadi akhirnya Pangeran Astawana menyanggupi syarat yang diajukan oleh Siti Maimunah dan akhirnya membangun sebuah rumah dengan balai ya. Nah, tapi rumah dan balainya ini agak misah gitu ya. Nah, pada saat itu untuk menyatukan antara balai dengan rumah yang dibangun Pangeran Astawana ini dibuatlah ke semacam jalan atau jalan penghubung yang jalannya itu dihamparkan banyak bebatuan ya untuk kenyamanan ketika berjalan dari rumah ke balai ataupun sebaliknya. Karena jalan penghubung ini dihamparkan bebatuan demi kenyamanan yang tadi saya bilang, nah akhirnya terbentuklah nama Batu Ampar, artinya bebatuan yang dihamparkan untuk ya penghubung jalan tadi ya dari rumah ke balai dan juga sebaliknya. Nah, jadi gimana nih menurut kalian yang tinggal di Jakarta Timur dan juga tinggal di Batu Ampar? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau udah, kita lanjut ke tempat yang berikutnya. Nah, untuk kawasan Bidara Cina yang sekarang masuk Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, ini asal mula penamaannya agak sedikit horor ya, karena beberapa informasi menyatakan bahwa asal mula penamaan Bidara Cina ini dilatar belakangi oleh peristiwa Geger Pecinan.
Kita semua tahu bahwa peristiwa Geger Pecinan itu banyak menimbulkan korban jiwa dari orang-orang Tionghoa ya pada saat itu yang memberontak kepada pihak company. Informasi yang tadi saya bilang ini ada kebenarannya ya, tapi juga mengundang berbagai pertanyaan. Kenapa hanya wilayah itu aja yang dinamakan Bidara Cina? Apakah asal mulanya banyak orang-orang Tionghoa yang melarikan diri ke daerah tersebut sehingga disebutnya Bidara Cina ya, dari latar belakang peristiwa Geger Pecinan itu. Nah, tapi ada satu catatan yang agak sedikit meyakinkan nih ya, yang ditemukan oleh penulis buku ini, bahwa di kawasan Bidara Cina ini dulu ada seorang Tionghoa yang tinggal di situ dan banyak menanam pohon bidara. Nah, pohon bidara ini banyak manfaatnya. Kayu pohon bidara itu cukup kuat untuk bahan bangunan. Sedangkan kayu dan kulit dari pohon bidara ini bagus untuk pengobatan, salah satunya untuk obat sesak napas. Untuk hal yang kedua yang barusan saya sampaikan ini, tercatat dalam arsip Belanda yang menyatakan memang ada seorang Tionghoa mengikat kontrak dan tercatat dalam akta ya pada saat itu tertanggal 9 November tahun 1628. Jadi awal mula penamaan bidara Cina ini dulu ada orang Tionghoa yang menanam pohon bidara ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apa kalian yakin dengan awal mulanya dari peristiwa Geger Pecinan atau bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kalau yang ini salah satu tempat nongkrong saya nih dulu ya. Jadi kawasan Om Landen pada saat itu, Om Landen itu kan di luar tembok kota ya, kawasan luar tembok kota Batavia. Nah, kawasan Om Landen ini banyak ditumbuhi oleh semak belukar dan juga hutan yang cukup lebat ya pada saat itu. Jadi di kawasan Bintaro ini dulunya banyak ditumbuhi oleh tumbuhan bintaro. Nama latin dari pohon bintaro ini adalah Cerbera mangas ya. Kalau saya salah benerin. Pohon bintaro ini banyak khasiat ya, diantaranya digunakan untuk obat. Jadi awal mula penamaan kawasan Bintaro ini karena memang dulunya terdapat pohon bintaro yang terdapat di wilayah tersebut. Nah, gimana nih menurut kalian yang tinggal di Bintaro? Silahkan tulis di kolom komentar. Awal mula penamaan wilayah Cakung ini diambil dari anak sungai yang bernama Kali Cakung ya. Yang belum tahu anak sungai ini ya. Jadi ada sungai utama, misalkan Kali Ciliwung nih ya, Sungai Ciliwung itu kan ukurannya besar ya. Kalian kan pasti pernah ngelihat ada semacam sungai tapi ukurannya lebih kecil. Sungai yang ukurannya lebih kecil ini dan ujungnya nyambung dengan sungai yang lebih besar atau sungai utama. Nah, sungai yang ukurannya lebih kecil inilah yang disebut dengan anak sungai. Kata cakungnya ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya katak pohon ya. Jadi dulu sungai kecil yang tadi saya bilang itu kan banyak rawa-rawa dan juga hutan belukar ya. Nah, karena di dekat kali itu banyak katak pohon yang orang Sunda bilang cakung. Nah, jadi disebutnya Kali Cakung. Akhirnya nama Kali Cakung ini digunakan untuk menamakan wilayah yang sekarang kita kenal dengan kawasan Cakung. Oke, yang tinggal di Jakarta Timur, yang tinggal di Cakung, silahkan tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Oke, kita disclaimer sedikit ya. Bapak Rahmatur Ruhyat sebagai penulis buku ini atau pengarang buku ini adalah seorang pengamat sejarah Jakarta yang cukup lama meneliti tentang sejarah di Jakarta khususnya ya. Jadi karena beberapa tempat asal penamaannya itu karena berkaitan dengan sebuah legenda, berarti kan catatan sejarahnya atau bukti otentik dari sejarah penamaan tempat tersebut itu kan sulit ya untuk ditemukan. Tapi Bapak Rahmatur Ruhyat ini berusaha semaksimal mungkin supaya asal mula penamaan tempat yang beliau tulis dalam buku ini beliau temukan untuk kebenarannya ya. Dan juga memang Bapak Rahmatur Ruhyat ini menemukan catatan otentik dari sejarah penamaan di beberapa tempat di wilayah Jakarta ya. Jadi kita patut apresiasi buat Bapak Rahmatur Ruhyat ini ya. So, jadi ikutin terus, nanti ada part kedua, saya akan menyampaikan asal mula nama tempat di Jakarta yang lainnya lagi ya. Saya Vian dan Bos, terima kasih buat para subscriber, I love you so much. Yang belum subscribe, pencet muka penjajah ini ya, dan nyalain notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.